Jesus loves me, the Bible tells me so. Hai adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Wah, senang-senang bisa bertemu dengan adik-adik semuanya. Pada saat ini kita akan beribadah, kita tenangkan hati kita akan memuji Tuhan, kita bersorak-sorak kepada Tuhan. Tetapi sebelum kita bernyanyi, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sangat mengucap syukur kepada Engkau. Engkau selalu baik kepada kami, Engkau memberikan waktu kepada kami Tuhan. Kami anak sekolah minggu pada saat ini akan beribadah kepada Engkau. Engkau berkati kami Tuhan, kiranya ibadah kami selalu berkenan kepadamu. Kiranya kami menjadi anak yang takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Amin. Kita sebagai anak sekolah minggu, sebagai anak Tuhan harus ramah, harus senyum kepada sesama. Jadi kita akan menjadi seorang anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay. 6 months later. Aduh, enak banget minum susu pagi-pagi ya, pagi sebelum ibadah worship kids. Enak banget minum susu jam segini. Aduh, sehat. Aduh, tuh sampai ada bekasnya. Wah, ada adik-adik di rumah. Waduh, kelihatan dong usah minum susu pagi-pagi. Aduh, malu deh Ose. Teman-teman, siapa yang di sini juga suka minum susu? Ayo, siapa yang di sini marah kalau nggak dibikinin susu? Atau siapa yang di sini masih dibikinin susu sama mamanya? Nggak bisa bikin sendiri? Kelas Markus sama Lukas, aduh, masih dibikinin? Aduh, bikin sendiri ya. Udah gede, masa dibikinin terus? Nah, kira-kira kenapa ya Loso kok minum susu? Loso tuh mau pamer apa gimana? Aku juga punya susu banyak, 5 kaleng di rumah. Loso nih segelas aja dilihat-liatin. Nah, ayo nanti Loso akan cerita dari tentang segelas susu. Wah, ada apa ya di segelas susu ini? Kita lihat yuk ceritanya. Dengerin ya baik-baik. Duduk yang manis. Anak Tuhan pasti mau mendengar firman Tuhan. Oke? Selamat pagi. Asik banget nih Lose bisa ketemu lagi sama adik-adik di ibadah online-nya Worship Kids Gereja Kristen Kalam Hidup. Wah, gimana kabar kalian? Kayaknya pada baik-baik sih ya kalau dilihat tuh ya. Aduh, pada cantik-cantik, udah pada mandi ya? Wah, hebat. Nah, tadi kan Lose habis minum susu nih. Ayo, siapa yang udah minum susu atau yang sering banget minum susu? Ayo, siapa? Angkat tangan. Waduh, banyak ya. Ada 200.000 orang itu lihat. Aduh. Wah, susu tuh sehat ya. Karena itu punya kalsium yang tinggi. Nah,
Sekarang lo kenapa sih? Kok ada susu sih ya? Kenapa ya? Nah, Lose mau cerita dari tentang segelas susu. Wah, apa sih? Ada apa ya, Lose? Yuk, kita buka kitabnya ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, oke? Yuk, gimana kalau berdoa sikapnya? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih dan mengucap syukur hari ini, pagi hari ini Kau berikan pagi yang cerah. Biarlah kami dapat beribadah kepadamu, mendengarkan firman-Mu, dan kami dapat melakukannya. Bapa, berkati Lause yang akan membawakan firman-Mu, dan kami juga yang akan mendengarkan, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang baik ya Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah berdoa, kita sekarang mau buka kitabnya ya. Hari ini judulnya adalah Ramah Terhadap Sesama. Wah, gimana ya sikap ramah itu? Pasti adik-adik di rumah atau mungkin yang kelas Markus atau Lukas pasti udah sering deh atau udah kedengeran banget nih. Kayaknya sering denger deh loh, kata ramah tuh kayak gimana sih? Ayo, gimana? Ayo, kalau kata ramah itu kayak gimana sih? Kayak gimana sih? Iya, benar. Ramah itu kita senyum sama orang, baik sama orang, gak cemberut-cemberut gitu ketemu sama orang. Ayo. Ih, kamu masih kayak gitu. Ramah bukan? Enggak ya. Ramah tuh iya. Oh iya, silakan. Kau mau apa? Nih, aku bantuin ya. Nah, itu baru ramah. Kalau ramah ditambah sama perbuatan baik, jadi apa? Coba. Kalau ramah ditambah sama perbuatan baik, wah jadi luar biasa nih ya. Pokoknya kalau sampai lo sedenger ada anak-anak Tuhan di gereja Kristen Kalam Hidup yang udah ramah, baik, cantik, ganteng, aduh idaman banget ya. Aduh, lo tuh seneng banget punya anak murid kayak gitu ya. Aduh, berapa jempol ya buat kalian yang kayak gitu? Wah, kayaknya semua jempol nih kalau lo punya 4 ya. Buat kalian semua, jempol kaki juga. Wah, semua hebat. Nah, teman-teman, gimana kalau kita baca kitabnya dulu deh? Yuk, kalau kata Tuhan Yesus itu seperti apa sih? Yuk, kita buka di Matius 10 ayat 40 ya sampai 42. Yuk, Matius pasal yang 10 ayat ke-40 sampai 40. Matius 10 ayat ke-40 sampai ke-42. Yuk, kita baca ya. Karena cuma 3 ayat doang. Ayo, semangat ya. Ayat ke-40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk, secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin, puji Tuhan. Nah, kita udah baca. Kira-kira apa sih kalau misalnya di kalian gitu ya, kan kalian masih anak-anak nih, sikap ramah tuh harus yang seperti apa sih Lause? Nah, Lause mau cerita nih, jadi ada sebuah kisah ya, waktu lagi hujan-hujan nih. Wah, kalau hujan tandanya gimana? Coba langitnya gelap ya, mendung, waduh, terus ada apa, petir, gitu ya, aduh. Kalian takut nggak kalau ada hujan? Siapa yang kalau ada hujan langsung, mama takut, kayak gitu, aduh, langsung, apa itu? Ayo, siapa yang takut kalau ada hujan? Apa ada yang suka malah main hujan-hujanan? Waduh, nggak boleh ya main hujan-hujanan, nanti kalian sakit loh. Nah, balik lagi ke cerita ya. Jadi, ada seorang anak dalam rumah gitu sama ibunya. Kita kasih nama anak ini namanya Toto, oke? Nah, Toto ini pas lagi di rumah gitu, dia kan di rumah aja nih, hujan deras. Otomatis lah dia di rumah, sama mamanya nggak boleh hujan-hujanan. Terus akhirnya dia ngeliat tuh di seberang rumahnya tiba-tiba ada anak perempuan namanya Tini. Wah,
Tini jalan tuh deket rumahnya Toto. Terus, tapi Toto nggak kenal sama Tini. Kayak, siapa tuh? Tapi masa kenal sama Tini. Nah, Toto ngeliat Tini. Siapa ya anak itu? Cina, tapi kasihan ya, dia hujan-hujanan. Nah, jadi Tini itu, dia kan udah basah kuyup tuh, kena hujan. Gitu ya, kena hujan. Dia kedinginan. Cuman, dia tuh malu kalau untuk berteduh di rumahnya Toto. Akhirnya dia tuh berteduhnya di samping terasnya Toto. Jadi supaya nggak kelihatan orang-orang dalam rumahnya Toto gitu. Makanya dia di samping rumahnya Toto. Dia malu, takut dimarahin kalau misalnya berteduh di deket rumahnya Toto gitu. Akhirnya dia malu-malu. Cuman Toto ngelihat nih, aduh kasihan juga ya anak perempuan itu, pasti dia malu gitu. Tapi kalau aku ajak masuk, aku nggak kenal sama dia katanya. Lagi pula dia kan orang lain. Aku rasa aku nolongin dia apa enggak ya? Nah, Toto bingung. Tiba-tiba datang mamanya. Mamanya Toto bilang gini sama dia. Tok, kamu kasihan sama anak itu? Iya Ma, aku kasihan sama dia. Kayaknya dia kehujanan deh Ma, aku nggak bayangin deh kalau misalnya aku juga kayak dia, cuman dia kayaknya malu untuk ke rumah kita, untuk minta izin untuk berteduh katanya. Ya udah, kalau kamu kasihan sama dia, kamu nggak berani dong, kamu tolongin dia, kamu bilang sama dia, ayo masuk, kita tolongin dia gitu. Akhirnya Toto, tapi mah aku nggak kenal sama dia. Toto tetep banget bersikeras kalau aku tuh nggak kenal sama dia, gimana ngomongin ya, malu gitu ya. Tapi mamanya bilang gini, kalau kita punya niat baik, mau kita kenal sama orang, kita nggak perlu melihat dia dari apa, dia punya apa, atau dia siapa, dia teman kita apa bukan. Mentang-mentang dia bukan teman aku, nggak mau nolongin dia. Ayo, siapa yang kayak gitu. Nah, makanya di sini akhirnya Toto berniat nih, aku ya udah deh, aku mau nolongin dia. Akhirnya Toto berteriak, dia bilang, kamu, ayo sini masuk, ayo jangan di luar, dingin loh. Nah, akhirnya masuk tuh Tini ke rumahnya Toto, tapi mau masuk Tini tuh malu, ragu. Nah, setelah Tini masuk rumahnya Toto, dia malu awalnya bilang, enggak, aku nggak mau katanya, malu. Tapi Toto bilang gini, nggak apa-apa kok, kata mamaku, aku harus nolongin kamu juga. Aku kasihan lihat kamu, soalnya aku bayangin gimana kalau aku jadi kamu basah kuyup gitu. Gak apa-apa, jangan malu, ayo masuk. Nah, akhirnya Toto bilang, ya udah, kamu mau nggak? Kamu kan kedinginan nih, kamu mau nggak aku bikinin susu hangat? Nah, mau nggak? Iya, katanya malu, saya malu-malu gitu Tininya. Nah, terus akhirnya Toto ngasih, segelas susu. Jadi mereka tuh dibikinin sama ibunya Toto untuk Tini, nih susu nih buat Tini supaya Tini nggak kedinginan. Nah, dari situ Toto banyak belajar bahwa menolong orang walaupun kita nggak kenal dia siapa, ataupun dia bukan teman kita bahkan. Terus apalagi pasti cowok-cowok tuh suka malu lah nolongin cewek-cewek. Ayo, anak laki-laki tuh biasanya malu nolongin anak perempuan ya. Tapi Toto enggak. Toto nggak apa-apa deh, walaupun dia anak perempuan, aku kasihan sama dia. Nah, aku mau nolongin dia. Nah, kayak gitu ya. Rosa berharap anak-anak Tuhan juga seperti itu, seperti Toto. Dari apa? Dari hanya segelas susu loh. Nah, bayangin adik-adik, cuman gara-gara segelas susu, karena Toto ngasih ke Tini cuman segelas susu loh, tapi kita bisa bagi berkat ke orang lain, kita bisa menolong orang lain. Coba, luar biasa ya. Padahal itu awalnya dari gak keberanian kita untuk menolong orang lain, tapi akhirnya apa? Kita bisa membuat orang lain itu jadi merasa tertolong. Begitu juga Tini yang menerima pertolongan dari Toto, dia juga pasti merasa, aduh Toto ini orangnya baik ya, dia orangnya ramah, dia mau menolong saya walaupun saya tuh nggak kenal gitu sama Toto. Aku nggak kenal
kenal sama Toto, tapi kenapa ya dia mau baik sama aku? Wah, akhirnya mungkin Toto ngomong, iya soalnya Tuhan aku juga mengasihi aku. Aku diajarin di sekolah minggu untuk apa coba? Untuk selalu mengasihi, untuk selalu memberi pertolongan, gak melihat kamu anaknya itu ya, kamu anaknya pasti gak pinter deh di sekolah, pasti kamu rankingnya jelek deh di sekolah. Aku gak mau kenal sama kamu, nanti aku jadi gak ketularan pinter. Ayo, aku gak mau tolongin kamu, aku gak mau bantuin PR kamu deh. Kalau kamu gak ngerti, aku gak mau bantuin, kamu kan orangnya gak pinter. Ayo, boleh gak kita kayak gitu sebagai anak Tuhan? Gak boleh ya, kita harus tetap menolong orang gitu. Karena Tuhan juga lebih dulu menolong kita, Tuhan juga lebih dulu mengasihi kita ya. Jadi dari cerita ini, walaupun hanya segelas susu nih, wah berkatnya ke orang lain luar biasa. Nah lalu adik-adik, di sini Tuhan Yesus juga mengajarkan nih. Lihat ayat ke-40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Nah, jadi kalau kita baik kepada sesama itu siapa? Teman-teman kita, orang tua kita, ya kan? Guru-guru kita di sekolah, itu sesama kita. Dan Tuhan mau kita untuk mengasihi. Karena kalau kita mengasihi dia, sama juga kita mengasihi itu Tuhan. Kalau kamu mengundang, ya kan, Tuhan di ayat 40, kalau kamu menyambut aku, berarti ia juga menyambut kamu. Jadi kalau dia menyambut kamu dengan baik, Tuhan juga menyambut. Artinya kita juga sama dengan menyambut Tuhan. Kita berbuat baik sesama, sama dengan kita juga berbuat baik kepada Tuhan. Kita juga mengasihi Tuhan dan kita bersyukur karena Tuhan sudah mengasihi kita ya atas setiap kasih karunia-Nya. Aduh luar biasa banget, Tuhan itu jempol deh. Aduh kalau melebihi jempol apa sih harga tertinggi buat Tuhan? Rasa kasih deh buat Tuhan Yesus yang baik banget buat kita ya. Nah terus gimana sih Lose kalau misalnya kita ingin berbuat baik seperti itu dengan hal-hal yang kecil aja deh Lose, gimana? Contohnya apa? Ayo, misalnya apa? Bantuin apa? Kalau untuk kelas Markus Lukas nih bisa nih, bantuin apa? Bantuin ngepel, bantuin nyapu di rumah, kan lagi di rumah aja nih. Wah, jadi berkat buat siapa? Buat mama papanya. Aduh, mama papanya bangga banget deh kalian tiba-tiba pegang sapu. Udah mah aku aja yang nyapu nih. Waduh, hebat banget. Aduh, seneng banget kalau sampai denger ada laporan. Aduh, Emma, anak saya jadi suka nyapu gara-gara denger firman Emma. Waduh, iya ya itu firman Tuhan keren banget bekerja. Seneng banget pokoknya sampai kayak gitu ya. Nah, makanya dari sebuah sapu nih kalian bisa menolong orang tua kalian, meringankan beban orang tua kalian. Banyak lagi halnya kalau misalnya itu kan yang kenal nih, kita tahu orang tua kita. Kalau nggak kenal gimana sih Losa? Misalnya kita buang sampah di luar. Nah, buang sampah. Kalau kita buang sampah pada tempatnya, itu memperingan pekerjaan siapa? Tukang sampah ya, petugas-petugas yang membersihkan sampah. Walaupun kita nggak kenal sama mereka, tapi kita mau membuang sampah pada tempatnya, itu udah menandakan kalau kita membantu mereka, memperingat pekerjaan mereka. Coba kalau kita buangnya sampah sembarangan, buangnya asal di situ udah biarin, akan ada yang bersihin. Nah, ayo. Dia harus ngikutin dulu dari jalan ya. Coba kan kasihan. Jadi kita juga harus membantu ya, membantu pekerjaannya dia gitu. Jadi membantu pekerjaannya bapak-bapak tukang sampah ya. Nah itu walaupun kita nggak kenal tapi kita bisa bantu dia. Itu jadi berkat ya, anak-anak Tuhan hebat ya kalau bisa kayak gitu. Nah untuk cerita hari ini Rosa mau bilang sekali lagi, kita itu kalau mau menolong orang, ramah kepada seseorang atau ke sesama kita, tidak boleh melihat siapa dia, suku bangsanya apa, agamanya apa. Nah, nggak boleh ya. Walaupun kita nggak kenal, kita harus tetap berbuat baik, menghargai perbedaan. Mau perbedaan apapun itu, mau dari warna kulit, warna rambut, terus bentuk rambut, bentuk muka, bentuk semuanya, kita harus menghargai karena kita semua ini ciptaannya Tuhan.
Tuhan ya. Nah, Rosa mau mulai hari ini nih ya, anak-anak sekolah minggu di Gereja Kristen Kalam Hidup atau anak-anak sekolah minggu yang lain juga yang nonton worship ke Gereja Kristen Kalam Hidup bisa berbuat baik. Contohnya dengan hal kecil aja deh. Kalau misalnya aku belum berani kalau ke orang lain, gak apa-apa, ke mama papa kalian dulu aja. Nah, jangan sampai kalau rasa malu kita, rasa ketakutan kita, atau rasa malas kita malahan yang membuat menghalangi berkat Tuhan sama kita. Jadi karena kita malu nih, malah nolongin dia, malu, takutnya dianya malah takut, malah nggak mau dibantuin gitu. Nah enggak ya, seenggaknya kita mau berani, kita mau mencoba, karena Tuhan juga melihat, wah ini niatnya udah baik nih, Toto udah baik nih niatnya, aku udah baik nih niatnya gitu. Jadi Tuhan juga melihat ya. Rosa mau mulai hari ini, boleh kalian tulis di kolom komentar ya, kebaikan apa yang sudah kalian lakukan, bentuk pertolongan apa yang sudah kalian lakukan kepada sesama kalian. Misalnya, Rosa dari sebuah buku aku bisa membantu adikku belajar. Nah, dari sebuah dari sebuah nasi misalnya, aku mau membagi nasi aku sama adik aku atau sama kakak aku, koko aku, cici aku, boleh ya. Dari sebuah hal yang kecil aja kalian bisa membagi berkat buat orang lain. Oke? Cukup sekian dulu ya firman Tuhan kita hari ini. Rosa mau gimana kita untuk melakukannya. Oke? Ketika kita sudah melihat, membaca, mendengarkan firman Tuhan, tinggal dilakukan dong. Oke? Yuk sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita firman Tuhan hari ini. Jadi kita mau berdoa. Lipat tangannya lagi, tutup matanya lagi, jangan ada yang ngintip-ngintip ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, begitu luar biasa kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah ya Bapa, kami juga dapat menolong orang lain ya Bapa, tanpa rasa malu, tanpa rasa takut. Kami bisa ramah kepada sesama kami bisa menolong mereka dengan baik ya Bapa, agar mereka juga mendapat berkat ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, kami berterima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, biar kami dapat melakukannya. Terima kasih, dan Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sampai ketemu lagi ya minggu depan. Ada cerita-cerita seru lainnya di channel Worship Kids Gereja Kristen Kalam Hidup. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sebagai anak Tuhan harus ramah, harus senyum kepada sesama, selalu memuji Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Jadi kita bernyanyi, senyum dan buka gembira. Senyumlah dan buka gembira, angkat tangan, pujilah Tuhan, berjalan tangan serta senyum gembira. Senyumlah dan buka gembira, angkat tangan, pujilah Tuhan, berjabat tangan kita, senyum gembira. Sekali lagi ya. Senyumlah dan buka gembira, angkat tangan, pujilah Tuhan, berjabat tangan kita, senyum gembira, berjabat
kau senyum gembira. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.